serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Bersama dengan Tuhan, kita akan hadapi semua persoalan dan tantangan hidup. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kekuatan yang selalu Tuhan beri, sehingga dalam menjalani hari-hari kami tidak merasa lelah. Meskipun ketika kami lelah, kami terus berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru. Pagi ini kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, lahiriah merosot, batiniah harus makin kuat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada dua hal penting dalam hidup kita, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah, atau yang sering kita dengar jasmaniah dan rohaniah. Banyak orang lebih memikirkan hal-hal yang jasmaniah, yang kelihatan, daripada memikirkan hal-hal yang rohani yang tidak kelihatan. Orang rela menghabiskan uangnya puluhan juta hanya untuk mempercantik penampilan luar, seperti baju bermerek, sepatu bermerek, tas bermerek, jam tangan bermerek, dan juga perhiasan-perhiasan emas yang sangat mahal harganya. Orang rela membelinya. Karena apa? Karena dilihat oleh orang. Lalu banyak juga perempuan-perempuan mempercantik diri. Mereka pergi ke salon-salon kecantikan dan menghabiskan uang puluhan juta. Rela mengeluarkan uang sampai begitu besar hanya untuk penampilan luar. Lalu bagi kita anak-anak Tuhan, salahkah kita jika kita mempercantik diri? Kalau bicara soal salah atau tidak ada yang salah. Tapi fokuskanlah hidup, bukan hanya untuk mempercantik diri. Ada sesuatu hal yang lebih baik, yang lebih kekal, yang lebih abadi, yaitu manusia batiniah kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hal-hal yang batiniah, kehidupan secara batiniah adalah kehidupan yang tidak kelihatan, tetapi kekal sifatnya, abadi. Sesuatu hal yang batiniah adalah sesuatu hal yang abadi. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Ketika menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, Paulus tidak tawar hati. Bahkan dia rela, ikhlas menghadapi pergumulan persoalan. Di tengah-tengah pelayanan, keluar masuk penjara, dianiaya, dicambuk, dalam penderitaan fisik, Rasul Paulus mampu menanggungnya. Dan Rasul Paulus juga merelakan penderitaan hanya demi Kristus dimuliakan. Karena Rasul Paulus punya prinsip bahwa kehidupan secara jasmaniah ini, kehidupan yang hanya sementara sifatnya. Tubuh jasmaniah yang hanya setiap hari karena faktor umur semakin merosot. Lalu kehidupan jasmaniah, kehidupan kita sebagai manusia, lahir dari bayi, dewasa, bayi, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, jadi orang tua, lalu semakin hari menjadi tua. Badan kita ini diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, tidak kuat selamanya. Kalau sudah di atas rata-rata umur 50 tahun sudah mulailah yang sakit ini, yang sakit itu,
sudah mulai muncul hal-hal yang sakit yang akan kita hadapi. Itulah kehidupan jasmaniah. Tapi yang perlu kita ingat, jasmaniah kita boleh merosot, jasmaniah kita boleh berkurang, fisik kita tidak sekuat dulu. Tapi ketika seiring jasmaniah kita semakin merosot, maka batiniah kita harus semakin kuat. Jadi semakin lemah tubuh kita, tapi semakin kuat iman kita. Jadi jangan fokus hanya memikirkan tentang kehidupan secara jasmani. Dulu muda ganteng, dulu muda cantik, sudah tua semua akan sama, kulit akan mengkeriput. Dan tubuh kita tidak ada lagi cantik, ganteng, tidak ada lagi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jangan hanya fokus kepada sesuatu hal yang bisa dilihat orang. Fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Situasi pandemi wabah COVID-19 ini mempengaruhi banyak orang, sehingga orang tidak lagi memikirkan hal-hal yang jasmaniah. Kalau dulu hal-hal yang jasmaniah seolah-olah itu segalanya. Tapi ketika wabah datang, segala yang kita banggakan akan habis lenyap. Sebenarnya inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, jangan fokus kepada hal-hal yang jasmaniah. Fokuslah kepada hal-hal yang rohaniah. Semakin hari semakin kuat, semakin hari iman semakin bertumbuh, semakin hari pengenalan kita kepada Tuhan semakin sempurna. Sehingga hidup tidak lagi memikirkan hal-hal yang di bumi, tapi kita memikirkan hal-hal yang akan datang, yang lebih indah, lebih sempurna Tuhan siapkan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari perbaharui iman, dan semakin hari iman kita semakin kuat dalam segala hal. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tubuh jasmani kita boleh lemah, tapi iman kita harus semakin kuat dan kokoh. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa hidup harus fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena sesuatu yang tidak kelihatan adalah sifatnya kekal. Kami ingin memikirkan sesuatu yang kekal dan abadi. Karena hal-hal yang sementara akan kami tinggalkan. Kami sedang menuju perjalanan hidup keabadian dan kekekalan bersama dengan Engkau. Yang kami percayai lebih sempurna daripada di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.